Dia gadis baik yang mencintai dengan tulus, tapi yang ia cintai justru pria paling kelam di kampus. Ketika rahasia masa lalu terungkap, mereka bukan hanya mempertaruhkan cinta, tapi juga hidup mereka sendiri. Hari itu, matahari bersinar terlalu terik di halaman kampus. Udara panas membuat siapa saja malas bergerak, tapi Anna tetap berjalan cepat menuju gedung fakultas, menenteng setumpuk buku tebal di pelukannya. Rambut hitamnya yang panjang diikat, seadanya kaos putih polos dan jeans biru sederhana cukup membuatnya mencolok di antara kerumunan mahasiswa lain. Di sudut jalan setapak menuju parkiran, seorang laki-laki bersandar santai di atas motornya. Jaket hitamnya kusut, rambutnya sedikit berantakan, dan sebatang rokok terjepit di jemarinya meski ada larangan merokok di area itu. Tatapan matanya kosong, dingin, seperti seseorang yang tidak peduli lagi dengan dunia. Putra, Anna mengenalnya. Semua orang di kampus mengenal nama itu. Putra adalah sosok yang sebaiknya dihindari. Terkenal dengan masalah, berkelahi, skorsing, bahkan pernah hampir dikeluarkan dari kampus. Anna tak punya niat sedikit pun untuk berurusan dengannya. Sayangnya, semesta kadang suka bercanda. Ketika Anna berjalan terburu-buru, seseorang dari arah berlawanan menabraknya tanpa sengaja. Buku-buku di pelukannya terjatuh berhamburan, beberapa lembar kertas beterbangan kemana-mana. Anna menahan napas, berjongkok, cepat untuk mengumpulkan semuanya. Orang yang menabraknya langsung minta maaf dan pergi. Tapi sebelum Anna sempat membereskan semuanya, selembar kertas skripsinya melayang dan jatuh tepat di bawah kaki Putra. Anna memandangnya, ragu. Ia tahu siapa itu. Dan kalau bisa memilih, ia lebih memilih kehilangan kertas itu daripada harus berurusan dengannya. Tapi ini skripsinya. Bagian penting. Ia butuh itu. Dengan langkah hati-hati, Anna mendekat. "Maaf," katanya pelan. "Itu kertas saya." Putra tidak bergerak. Ia hanya menatap Anna lama, seolah menimbang apakah ia mau repot-repot menolong atau membiarkannya malu. Detik berikutnya, ia menginjak kertas itu dengan sepatu boot kotor yang dipakainya. Anna mengerutkan kening. "Bisa tolong?" "Sini," kata Putra singkat. Ia membungkuk, mengambil kertas itu, lalu tanpa bicara langsung menyerahkannya begitu saja. Anna mengulurkan tangan, tapi saat ia menerima kertas itu, Putra menahan sebentar. Ia memandang Anna dalam-dalam, seakan membaca sesuatu yang tak kasat mata. "Kamu siapa?" tanya Putra. Suaranya serak tapi terdengar jelas. "Anna," jawabnya singkat. Putra mengangguk pelan, lalu tersenyum, bukan senyum ramah, lebih seperti senyum mengejek. "Jaga barangmu baik-baik, Anna." Lalu ia berjalan pergi begitu saja, meninggalkan bau asap rokok tipis yang tertinggal di udara. Anna berdiri diam beberapa saat, memandang punggung Putra yang menjauh. Ada sesuatu dalam dirinya yang tak nyaman. Bukan takut, bukan marah. Sesuatu yang belum bisa ia definisikan. Sejak saat itu, tanpa Anna sadari, hidupnya tidak akan lagi sama. Keesokan harinya, kampus dipenuhi bisik-bisik. Rupanya semalam ada keributan di kafe dekat kampus. Dan seperti biasa, nama Putra terseret di dalamnya. Ada yang bilang ia memukul seorang mahasiswa karena masalah utang. Ada pula yang bilang Putra sebenarnya sedang membela seseorang. Tidak ada yang tahu pasti. Yang jelas, reputasinya semakin buruk. Anna, yang duduk di pojok kantin bersama sahabatnya Rani, mencuri dengar obrolan itu. "Aku heran," kata Rani sambil menyeruput jus mangga. "Kenapa sih orang kayak dia nggak dikeluarin aja dari kampus ini?" Anna mengangkat bahu, malas ikut campur. Tapi diam-diam, otaknya masih teringat tatapan dingin Putra kemarin. Tatapan yang entah kenapa terasa sangat familiar. Seperti pernah ia lihat di suatu tempat. Atau mungkin di cermin. "Psst, itu dia," bisik Rani tiba-tiba, menunjuk dengan dagunya ke arah pintu kantin. Putra masuk, berjalan santai seolah dunia ini miliknya. Banyak orang langsung mengalihkan pandangan, pura-pura sibuk. Tapi Anna tanpa sadar tetap menatap, hingga tatapan mereka bertemu, dan untuk sesaat, dunia seolah melambat. Putra mengangguk kecil ke arahnya,
seolah berkata, "Aku tahu kamu di sini." Anna buru-buru menunduk, pura-pura membaca pesan di ponselnya. Jantungnya berdegup aneh, cepat dan tak teratur. Sore itu, di kamar kosnya, Anna membuka laptop, mencoba menulis lanjutan skripsinya. Tapi pikirannya melayang. Ia bertanya-tanya, kenapa seorang seperti Putra yang katanya kejam membuatnya merasa penasaran? Ia tak tahu. Jawabannya akan ia temukan segera, dengan harga yang mahal. Hari-hari berikutnya, nama Putra seperti bayang-bayang yang terus mengikuti Anna, entah kenapa. Ia mendengarnya dalam obrolan mahasiswa, dalam bisik-bisik dosen, bahkan di grup chat kampus. Semuanya sepakat, Putra itu masalah. Di mata kebanyakan orang, Putra seperti badai yang menghancurkan apapun yang disentuhnya. Tak pernah ada cerita baik tentangnya. Perkelahian di lapangan parkir, membolos kelas, bahkan rumor tentang kenekatan-kenekatan gilanya yang membuat dosen geleng-geleng kepala. Namun, ada sesuatu yang membuat Anna ragu tatapan itu. Senyum tipis. Yang aneh itu. "Anna, kamu serius mau ke perpustakaan sore ini?" tanya Rani sambil berjalan di sebelahnya. Anna mengangguk. "Iya, mau cari referensi." "Kalau ketemu Putra, kabur ya," gurau Rani sambil tertawa kecil. Anna hanya tersenyum samar. Ia tidak berencana mencari Putra, tentu saja. Tapi mungkin jauh di dalam hatinya ada bagian kecil yang bertanya-tanya. Jika bertemu lagi, apakah Putra masih mengingatnya? Perpustakaan sore itu sepi. Hanya ada suara detik jam di dinding, langkah kaki sesekali, dan suara lembaran kertas yang dibalik perlahan. Anna berjalan di antara rak buku, matanya sibuk mencari judul-judul yang sesuai. Tanpa sengaja, ia berbelok ke sudut sepi, tempat beberapa sofa kecil disediakan untuk membaca santai, dan di sanalah ia melihatnya. Putra, duduk santai dengan satu buku tebal di tangannya. Tidak merokok, tidak bertengkar, tidak membuat onar. Ia membaca. Serius. Matanya bergerak cepat mengikuti teks, dahinya sedikit berkerut, seolah berusaha memahami sesuatu yang sulit. Pemandangan itu begitu manusiawi. Anna hampir saja pergi, tapi langkah Putra lebih cepat. Ia mengangkat kepala dan menatap langsung ke arah Anna. "Ngintip ya?" katanya datar. Tanpa senyum, Anna memerah. "Aku cuma lewat." Putra menutup bukunya, bangkit perlahan. Ia lebih tinggi dari dugaan Anna, dan lebih berbahaya dari yang pernah dibayangkannya. Bukan karena kekerasannya, tapi karena ada sesuatu dalam dirinya yang gelap, dalam, dan memanggil. "Kamu yang kemarin, kan?" "Anna," kata Putra, seolah baru saja memastikan. Anna mengangguk ragu. Putra mendekat. Tidak terlalu dekat, tapi cukup untuk membuat Anna merasakan kehadirannya yang kuat. "Kamu tahu?" katanya pelan. "Orang-orang kayak kamu harusnya jaga jarak dari orang kayak aku." Anna menatapnya, mencoba membaca maksud kata-kata itu. "Aku dengar banyak tentangmu," balas Anna berani. "Kamu katanya berbahaya." Putra tertawa kecil, tawa pendek yang tidak benar-benar bahagia. "Kalau semua yang mereka bilang benar, kenapa kamu masih di sini, ngomong sama aku?" Pertanyaan itu menggantung di udara. Anna tak tahu jawabannya, atau mungkin ia tahu, tapi memilih mengabaikannya. Putra mengamati Anna sejenak, lalu memasukkan kedua tangannya ke saku jaket. "Jangan percaya semua yang kamu dengar, Anna. Dunia ini lebih rumit daripada gosip mahasiswa sok pintar." Ia berbalik dan pergi meninggalkan Anna berdiri sendirian, dengan banyak pertanyaan di kepalanya. Malam itu, Anna duduk di meja belajarnya. Buku-buku terbuka di depannya, tapi pikirannya jauh. Ia membuka laptop, mengetik satu nama di mesin pencari, Putra. Mahardika tak banyak informasi. Hanya satu berita lama yang membuat napasnya tertahan. 3 tahun lalu, ada kecelakaan besar di kota ini. Sebuah mobil tabrakan di jalan tol. Nama Putra disebut dalam laporan itu. Ia satu-satunya yang selamat dari kecelakaan yang merenggut nyawa ibunya. Anna memandangi layar, merasa bersalah telah menilai seseorang hanya dari apa yang ia dengar.
Mungkin ada alasan kenapa Putra seperti itu. Mungkin dunia sudah lebih dulu menghancurkannya sebelum ia sempat tumbuh. Sebuah perasaan aneh menyusup ke dalam hati Anna. Bukan kasihan, bukan penasaran. Sesuatu yang lain, lebih dalam, lebih berbahaya. Sejak malam itu, Anna sadar kalau ada satu hal yang harus dihindari. Rasa ingin memahami seorang putra Mahardika. Karena sekali masuk ke dunia itu, tidak akan ada jalan keluar yang mudah. 2 hari berlalu sejak Anna menemukan berita itu. Tapi entah kenapa, wajah Putra terus saja muncul di pikirannya. Tatapan kosongnya, senyum sinisnya, dan kini luka yang tak pernah diceritakan siapapun. Anna berusaha fokus pada skripsi, tapi fokus itu buyar saat ia tahu ada seminar di kampus sore ini. Seminar wajib, dan semua mahasiswa tingkat akhir harus hadir. Di aula besar yang padat, Anna berusaha mencari tempat duduk yang kosong. Hampir semua kursi penuh. Ia berjalan pelan di antara barisan kursi, berharap menemukan sudut sepi, dan disinilah takdir kembali bermain. Satu-satunya kursi kosong ada di sebelah Putra Anna berhenti. Ia bisa saja mencari tempat lain, berdiri di belakang, atau pura-pura batal ikut. Tapi entah mengapa, kakinya justru melangkah maju. "Boleh?" tanyanya pelan. Putra menoleh, alisnya terangkat. "Kamu yakin?" Anna mengangguk, mencoba tersenyum. Putra menggeser sedikit badannya, memberi ruang. Anna duduk, jantungnya berdetak aneh. Ia tidak berani menoleh, hanya menatap lurus ke depan. Seminar berjalan membosankan. Pembicara berbicara tentang peluang kerja dan motivasi hidup. Sesuatu yang seharusnya menarik, tapi terasa kosong bagi Anna sore itu. Di sampingnya, Putra sesekali menghela napas panjang, menunjukkan dengan jelas betapa ia bosan setengah mati. Tiba-tiba, di tengah pidato pembicara, Anna merasakan sesuatu. Sebuah sobekan kertas kecil jatuh ke pangkuannya. Ia menoleh sekilas. Putra pura-pura tak peduli, tapi sudut mulutnya sedikit terangkat. Dengan ragu, Anna membuka kertas itu. Tulisan tangannya sederhana. Kalau hidup itu soal cari kerjaan bagus, lalu apa bedanya kita dengan robot? Anna menahan tawa. Ia menulis balasan singkat di balik kertas itu. Kalau kamu robot, kamu pasti rusak parah. Ia menyelipkan kertas itu ke samping kursi Putra tanpa menoleh. Beberapa detik kemudian, Anna bisa merasakan getaran kecil tawa Putra di sebelahnya. Tawa pendek, seperti rahasia kecil yang hanya mereka berdua tahu. Seminar terus berjalan, tapi buat pertama kalinya, Anna tidak merasa bosan. Setelah acara selesai, semua mahasiswa berhamburan keluar. Malam sudah turun, dan hujan rintik mulai jatuh. Anna membuka payung kecil dari dalam tasnya. Baru beberapa langkah keluar dari aula, suara berat itu memanggilnya. "Anna." Ia berbalik. Putra berdiri di bawah rintik hujan, kedua tangannya dimasukkan ke saku jaket. "Kamu sibuk sekarang?" tanyanya. Anna ragu sejenak. "Kenapa? Aku mau ngajak kamu taruhan," kata Putra. Matanya berkilat penuh tantangan. "Taruhan apa?" Putra mendekat, membuat Anna bisa melihat tetesan air hujan di rambutnya. "Kamu kelihatan penasaran sama aku. Daripada kamu dengar gosip sana-sini, kenapa nggak langsung kenal aku sendiri?" Anna memandangnya. Ada sesuatu dalam ucapannya yang benar. Ia memang penasaran, tapi sekaligus takut dengan jawabannya. "Taruhannya begini," lanjut Putra. Suara rendahnya nyaris tenggelam dalam suara hujan. "Kamu habiskan 1 hari jalan sama aku. Kalau kamu masih berpikir aku orang seburuk, yang mereka bilang, aku nggak bakal ganggu kamu lagi. Tapi kalau kamu berubah pikiran, kamu harus traktir aku kopi sebulan penuh." Anna hampir tertawa mendengar kalimat terakhir. Tapi tawaran itu serius. Tatapan Putra menunjukkan itu bukan sekadar lelucon. Ia menggigit bibir, berpikir cepat. Ini gila. Ini berbahaya. Tapi kalau tidak dihadapi sekarang, rasa penasaran ini akan terus menghantuinya. "Oke," katanya akhirnya. "Kapan?" Putra tersenyum kecil, senyum yang untuk pertama kalinya. Bukan ejekan. "Besok."
Siang. Aku jemput, katanya, lalu berbalik pergi sebelum Ana sempat membatalkan keputusannya. Ana berdiri di sana, memandangi punggung, Putra yang menghilang di antara kerumunan. Payungnya tergenggam erat, tapi tangannya sedikit gemetar. Untuk pertama kalinya, Ana merasa hidupnya akan berubah. Entah menuju sesuatu yang lebih baik atau ke jurang yang dalam. Tapi anehnya, ia tidak takut, ia justru menantikannya. Siang itu langit mendung, tapi tidak hujan. Udara terasa lebih sejuk dari biasanya. Ana berdiri di depan kosnya, mengenakan kemeja putih longgar dan celana jeans. Sederhana tapi manis. Jantungnya berdetak cepat, bukan karena gugup, tapi karena ia tahu, setelah hari ini, tak akan ada. Yang sama lagi, 5 menit kemudian, suara motor berhenti tepat di depan pagar. Putra turun dari motornya, mengenakan jaket hitam favoritnya, helm tergantung di siku. Ia tidak tersenyum, tapi sorot matanya tenang. "Siap?" tanyanya pendek. Ana mengangguk. "Naik. Tapi jangan bilang aku nggak peringatkan. Motorku agak gila." Ana nyengir. "Kamu sendiri lebih gila dari motormu." Putra tertawa kecil, dan untuk pertama kalinya, tawa itu terdengar tulus. Mereka tidak pergi ke mall, bukan juga ke kafe kekinian yang biasa dikunjungi mahasiswa. Putra membawa Ana ke sebuah bukit kecil di pinggir kota. Jalan setapak yang sepi, pepohonan rindang, dan suara angin berdesir lembut di antara dedaunan. "Tempat ini sepi, tapi aman," kata Putra sambil duduk di atas batu besar. "Nggak banyak yang tahu. Aku suka kesini kalau pengen diam." Ana duduk di sebelahnya, sepi tapi tenang. Tak ada deru kendaraan, tak ada suara orang tertawa, hanya alam dan mereka berdua. "Mau tahu kenapa aku jadi orang seberantakan ini?" tanya Putra tiba-tiba. Ana terdiam, menatapnya. Putra menghela napas. "Waktu SMA, aku punya segalanya. Teman, prestasi, keluarga yang utuh. Tapi suatu hari, semuanya hancur. Mobil kami tabrakan di tol. Ibu meninggal di tempat. Aku yang nyetir." Ana menahan napas. Ia tak menyangka Putra akan membukanya secepat itu. "Ayah menyalahkanku. Tapi yang lebih parah, aku juga nyalahin diri sendiri. Setelah itu aku berubah. Marah ke semua hal. Ke dunia, ke orang-orang, ke diriku sendiri. Makanya aku kayak gini sekarang. Orang pikir aku rusak. Mungkin emang iya." Ana memandangi wajahnya. Mata Putra tidak menangis, tapi pandangan itu penuh luka. Luka yang tidak bisa dijahit siapapun. Kadang kita nggak bisa milih apa yang terjadi, Putra. Tapi kita bisa milih apa yang kita jadi setelahnya. Putra tersenyum tipis. Itu kalimat motivasi paling lembut yang pernah aku dengar. "Tapi kamu dengar," jawab Ana pelan. Mereka duduk lama, tanpa banyak bicara, hanya saling hadir. Dan dalam diam itu, ada sesuatu yang tumbuh. Bukan cinta yang instan, bukan simpati sesaat, tapi semacam pengertian, kepercayaan yang perlahan menembus dinding yang selama ini Putra bangun tinggi-tinggi. Saat senja turun, Putra menyalakan motor. Mereka kembali turun dari bukit. Di depan kos Ana, Putra tak langsung pergi. "Jadi, kamu masih anggap aku monster kampus?" tanyanya. Ana tersenyum. "Kalau kamu monster yang butuh kopi." Putra tertawa. "Berarti, kamu bakal traktir aku sebulan penuh?" Ana pura-pura berpikir. "Tergantung. Minggu depan kita jalan lagi atau enggak?" Putra memiringkan kepala, seolah menantang. "Minggu depan, kamu ngajak aku kencan?" Ana menahan tawa. "Kalau kamu anggap begitu terserah." Putra mengangguk pelan, lalu menatapnya dalam-dalam. "Hati-hati, Ana. Aku bukan orang yang gampang dilepaskan begitu saja." Ana membalas tatapannya. "Siapa bilang aku mau melepas?" Putra terdiam, lalu perlahan menaiki motornya. Sampai ketemu. Motor itu melaju pelan meninggalkan suara knalpot yang tak seberapa. Tapi suara di dada Ana justru semakin keras. Bukan karena deg-degan, tapi karena ia tahu, hatinya mulai berubah arah. Putra bukan sekadar pria kejam yang penuh masalah.
Ia adalah teka-teki. Dan Anna sedang belajar cara menyusunnya satu persatu. Malam itu, Anna membuka catatan hariannya. Ia jarang menulis, tapi kali ini ada yang harus ditulis. Hari ini aku belajar satu hal. Bahkan orang yang paling kacau pun bisa punya hati yang jauh lebih dalam dari yang terlihat. Dan ia tahu, hatinya sedang menuju tempat yang belum pernah ia datangi sebelumnya. Tempat berbahaya, tapi juga hangat. Hari-hari setelah pertemuan di bukit terasa berbeda bagi Anna. Dunia yang dulu terasa datar, kini mulai berwarna. Ia tak lagi melihat Putra sebagai rumor. Ia melihat Putra sebagai manusia, rapuh, keras, kepala, tapi nyata. Dan anehnya, ia menyukai versi Putra yang ini. Namun, tidak semua orang senang dengan kedekatan mereka. Aku nggak ngerti, Anna. Kamu deket sama Putra. Serius? Tanya Rani saat mereka duduk di kantin siang itu. Anna menyuap makanannya pelan. Apa yang kamu maksud dengan serius? Rani menatapnya dalam. Dia itu Putra. Kamu tahu sendiri. Dia kasar, sarkas, nggak punya masa depan. Semua orang bilang dia bahaya. Anna meletakkan sendoknya. Aku nggak pacaran sama semua orang, Ran. Aku cuma kenal dia lebih dekat. Rani geleng-geleng kepala. Aku cuman nggak mau kamu jatuh cinta sama orang yang nggak tahu caranya mencintai. Kalimat itu menancap di kepala Anna lebih dari yang ia kira. Hari itu, Anna dan Putra janjian bertemu di taman kampus. Tapi Putra datang terlambat, hampir 1 jam. Saat akhirnya muncul, ia membawa ekspresi dingin yang tak biasa. Maaf, katanya singkat. Anna memaksakan senyum. Kamu sibuk? Putra tidak, menjawab langsung. Ia duduk di bangku taman, menatap langit yang mulai mendung. Ayahku datang kemarin. Tiba-tiba. Udah 2 tahun dia nggak pernah cari aku. Ucap Putra pelan. Anna menoleh. Dia bilang apa? Putra tertawa kecil sinis. Dia bilang, dia pengen aku pulang. Pura-pura jadi keluarga lagi. Setelah selama ini dia anggap aku nggak ada. Anna tak berkata-kata. Aku bilang enggak. Dan dia marah. Biasalah. Hening sejenak. Angin berembus pelan. Anna merasa Putra mulai menjauh lagi. Membangun dinding yang kemarin sempat ia turunkan. Putra, suara Anna lembut. Kalau kamu terus menolak semua yang ingin dekat sama kamu akan kehilangan semuanya. Putra menoleh, matanya menajam. Termasuk kamu, Anna menahan napas. Aku belum pergi, kan? Putra menunduk. Lalu pelan, ia menggenggam tangan Anna. Tapi kebersamaan itu tidak bertahan lama. Hari berikutnya, kampus gaduh. Di grup chat, di lorong-lorong, semua membicarakan hal yang sama. Putra dan seorang gadis dari Fakultas Hukum tertangkap basah bertengkar, hebat di parkiran belakang kampus. Dan yang lebih mengejutkan, gadis itu adalah mantan pacar Putra, Livia. Anna membaca pesan-pesan itu dengan jantung berdegup. Ia mencoba tidak peduli. Tapi saat Livia muncul di depan kelasnya, langsung menghampiri, dengan tatapan tajam dan nada penuh dendam, segalanya berubah. Kamu pikir kamu siapa, hah? Suara Livia setajam silet. Cuma karena kamu cantik dan polos, kamu pikir dia milikmu sekarang? Semua mata menoleh. Anna menegakkan bahu. Aku nggak pernah menganggap siapapun milikku. Tapi kalau kamu mau, tanya kenapa Putra nggak milih kamu lagi. Itu bukan urusanku. Wajah Livia memerah. Dia akan ninggalin kamu juga. Percaya aku. Anna tidak menjawab, tapi hatinya mulai retak. Sedikit. Putra menemui Anna sore itu. Ia belum sempat bicara, tapi Anna langsung bertanya. Kenapa kamu nggak bilang Livia masih di sekitar kamu? Putra menghela napas. Aku pikir nggak penting. Anna menatapnya tajam. Buatku penting. Putra terdiam, kemudian berkata. Pelan. Aku nggak balik ke Livia. Nggak akan. Tapi dia emang belum bisa lepas. Dan aku terlalu sibuk benci diri sendiri sampai nggak mikir gimana efeknya ke kamu. Anna mengalihkan pandangan. Rasa itu masih di sana.
luka kecil yang tiba-tiba tumbuh lebih besar. Aku cuma mau jujur, Putra. Kalau kamu mau aku ada, kamu juga harus belajar buka diri. Bukan cuma luka, tapi juga kenyataan di sekitarmu. Putra menatap Anna dalam-dalam. Tatapan itu tidak sombong seperti biasanya, justru kosong, bingung, seolah baru sadar sesuatu, bahwa memiliki seseorang, artinya juga harus bisa dipercaya. Jadi kamu mau pergi sekarang? Tanyanya. Anna menggeleng. Aku belum pergi, tapi kalau kamu nggak berubah, aku akan belajar untuk tidak kembali. Dan untuk pertama kalinya, Anna meninggalkan Putra duluan. Malam itu, Putra duduk sendiri di kamar sempitnya, ditemani rokok yang belum dinyalakan, dan ponsel yang sunyi. Ia menatap layar, membuka folder foto. Hanya ada satu foto baru di sana. Potret Anna di atas bukit, tertawa kecil dengan rambut dihembus angin. Putra menyentuh layarnya pelan. "Jangan pergi," bisiknya pada layar. Tapi ia tahu, bukan layar yang harus diyakinkan, melainkan dirinya sendiri. 2 minggu berlalu sejak Anna meninggalkan Putra di taman kampus sore itu. Sejak hari itu, Putra berubah. Ia berhenti datang terlambat, ia berhenti bersikap seenaknya. Dan yang paling mengejutkan, ia mulai mendekati dunia Anna. Bukan sebaliknya. Putra yang biasanya menghindar dari tugas kampus, kini rajin hadir di kelas-kelas seminar. Ia bahkan membantu Anna dalam persiapan sidang skripsi, hal yang dulu mustahil dibayangkan siapapun. Orang-orang mulai memperhatikan. Bisik-bisik yang dulu penuh hinaan, kini berubah menjadi tatapan heran. "Putra berubah ya?" celetuk Rani. Suatu sore, Anna tersenyum kecil, walau di dalam hatinya ada kekhawatiran aneh. Perubahan cepat seringkali rapuh, dan ia tahu hati manusia tak semudah membalikan tangan. Suatu sore, Putra menjemput Anna tanpa motor. Ia berdiri di gerbang kos, membawa 2 es krim. "Kalau kamu marah, susah ngelunakin kamu. Tapi kalau aku bawa makanan, kamu bisa dipancing," katanya. Menyerahkan satu, Anna tertawa, menerima es krim itu. "Kamu baru sadar sekarang?" Mereka berjalan kaki di sepanjang trotoar, menikmati sore yang hangat. "Aku belajar," kata Putra. "Belajar lihat dunia pakai mata kamu." Anna meliriknya. "Dan dunia seperti apa yang kamu lihat sekarang?" Putra tersenyum. Tipis. Dunia yang pantas diperjuangkan. Hati Anna menghangat. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar percaya Putra berusaha bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk mereka. Tapi kehidupan jarang membiarkan kebahagiaan bertahan terlalu lama. Seminggu kemudian, sebuah berita mengguncang kampus. Putra terlibat perkelahian besar di luar area kampus. Bukan sekadar rumor. Ada foto, ada saksi, Anna menemukan berita itu saat sedang mengerjakan revisi skripsi di perpustakaan. Ponselnya dipenuhi pesan masuk. "Putra ditangkap polisi. Katanya mukulin anak jurusan teknik." "Hati-hati Anna, jangan kebawa-bawa." Tangannya gemetar. Ia segera keluar, mencari udara. Saat itu juga, Putra menelepon. "Anna." Suaranya berat, serak. "Kamu di mana?" Anna hampir berbisik. "Di kantor polisi. Bisa ketemu?" Tanpa pikir panjang, Anna berlari menuju parkiran. Di kantor polisi kecil di pinggir kota, Anna melihat Putra duduk di ruang tunggu, mengenakan kaos kusam, lututnya lecet, bibirnya pecah. Putra menunduk. Tak melawan. Tak membantah. Saat melihat Anna, ia langsung berdiri. "Mereka mulai duluan," katanya cepat. "Aku cuma membela diri, tapi..." Ia menghela napas berat. "Jejakku jelek. Gak ada yang mau dengar alasanku." Anna menggenggam erat tasnya. "Aku percaya sama kamu." Putra mendongak. Mata itu berkaca-kaca. Seolah kata-kata Anna adalah satu-satunya jangkar yang membuatnya tetap berdiri. "Aku akan beresin ini. Tapi..." Suara Putra serak. "Kalau kamu mau pergi, aku ngerti." Anna melangkah maju, mendekatkan diri. "Aku di sini, Putra. Aku bukan orang yang lari waktu badai datang." Putra mengatupkan rahangnya, berusaha menahan emosi. Lalu,
Dengan suara pelan seperti doa, ia berkata, "Jangan pernah tinggalkan aku, Anna. Aku nggak tahu harus jadi apa kalau kamu pergi." Anna memandangnya dalam-dalam. Luka di wajah putra bukan apa-apa dibanding luka yang ada di dalam matanya. "Selama kamu mau berjuang untuk diri kamu sendiri," jawab Anna, "aku akan di sini." Malam itu, Anna duduk sendirian di kamarnya. Ia tahu perjalanan ini tidak akan mudah. Akan ada lebih banyak badai. Akan ada lebih banyak luka. Tapi ia juga tahu, beberapa orang layak diperjuangkan. Bahkan jika itu berarti harus jatuh, terluka, dan bangkit berulang kali. Dan putra adalah salah satu dari mereka. Dengan segenap hati, Anna berdoa dalam diam. "Tuhan, beri aku cukup kuat untuk mencintai seseorang yang dunia pikir tak layak dicintai." Dan ia tersenyum kecil. Karena mungkin cinta yang paling indah bukan yang sempurna, tapi yang bertahan, meski dunia berkata sebaliknya. Putra akhirnya dibebaskan dengan peringatan keras dari polisi setelah Anna dan dosen pembimbing mereka ikut membantu menjelaskan. Namun reputasi Putra di kampus sudah telanjur memburuk. Tak sehari pun berlalu tanpa tatapan aneh, bisik-bisik menyakitkan, atau komentar sinis di belakang mereka. Tapi anehnya, Anna tidak goyah. Justru di tengah semua badai itu, Anna dan Putra terasa semakin dekat. Ada kejujuran yang lahir dari luka-luka mereka. Ada ikatan yang tak terlihat, tapi nyata. Suatu sore, mereka duduk di taman belakang perpustakaan, tempat paling sepi di kampus. Putra mengamati Anna membaca catatan sambil menyeruput kopi kaleng. "Kamu serius mau sama orang kayak aku?" Putra bertanya, setengah bercanda, setengah ragu. Anna menutup bukunya, menatap Putra serius. "Aku serius sama kamu, bukan sama omongan orang." Putra diam. Angin sore berembus pelan, membuat daun-daun berguguran di sekitar mereka. "Aku takut," bisik Putra akhirnya. Anna tersenyum kecil. "Aku juga. Tapi kalau kita sama-sama takut, kenapa? Nggak saling beraniin?" Putra menunduk. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ada orang yang tetap bertahan. Bukan karena tidak tahu siapa dirinya, tapi karena tahu dan tetap memilih tinggal. Namun masa lalu tidak semudah itu dilupakan. Suatu malam Putra menerima telepon dari seseorang yang tak pernah ia harapkan lagi. Suara di seberang sana membuat darahnya membeku. "Putra, ini soal utang ayahmu." Tubuh Putra menegang. Ia hampir melempar ponselnya ke dinding. Ternyata selama ini ayahnya terlibat utang besar kepada pihak-pihak berbahaya, dan nama Putra kini dibawa-bawa sebagai jaminan. Kalau tidak dibayar, mereka mengancam akan membuat hidup Putra hancur. Putra tahu satu hal, ia harus melindungi Anna, apapun caranya. Keesokan paginya, tanpa banyak kata, Putra mulai menjauh. Ia tak lagi membalas pesan Anna. Ia menghindar. Bahkan, saat tanpa sengaja bertemu di lorong kampus, tatapannya dingin lagi. Sikapnya kembali seperti dulu, acuh, kasar, menusuk. Anna kebingungan. Ia mencoba menghubungi Putra berkali-kali, tapi nihil. Hingga suatu hari, Anna memberanikan diri menghadang Putra di parkiran kampus. "Kenapa kamu berubah lagi, Putra?" serunya, hampir menangis. Putra berhenti tapi tak berbalik. "Karena aku sadar," katanya dingin. "Kamu terlalu baik buat orang kayak aku. Aku nggak mau ngancurin hidup kamu." Anna melangkah maju, suaranya bergetar. "Biar aku yang mutusin itu, Putra, bukan kamu." Putra menoleh. Tatapannya keras tapi matanya berkaca. "Aku udah mutusin. Jangan cari aku lagi." Dan untuk pertama kalinya, Putra benar-benar pergi, meninggalkan Anna yang berdiri membeku, dihantam badai yang tak pernah ia duga. Malam itu, Anna menangis diam-diam di balik pintu kamarnya. Bukan karena benci, bukan karena marah, tapi karena ia tahu Putra tidak pergi karena berhenti mencintainya. Putra pergi justru karena terlalu mencintainya. Namun cinta saja kadang tidak cukup. Ada luka-luka yang begitu dalam, begitu kelam, hingga orang-orang lebih memilih kehilangan daripada menyakiti. Dan Anna sadar, kali ini ia harus memilih, mundur, dan menyerah
atau berjuang lebih keras dari sebelumnya. Pilihan itu menunggu, dan Anna tahu hatinya belum selesai untuk Putra. Belum. Pada akhirnya, cinta bukan hanya tentang bertahan saat mudah, tapi tentang memilih tetap tinggal, bahkan ketika segalanya terasa runtuh. Dan Anna, di dalam hatinya yang luka, masih punya satu tekad. Aku tidak akan menyerah. Bahkan jika itu berarti berjalan sendirian untuk sementara waktu. Sudah seminggu sejak Putra menjauh. Sejak kalimat dingin itu terucap, dunia Anna terasa asing. Ia mencoba fokus pada skripsi, pada jadwal kelas, pada rutinitas, tapi semuanya terasa kosong. Seperti ada ruang di dalam dirinya yang mendadak kosong, dan ia tak tahu bagaimana mengisinya. Dan yang paling menyakitkan, Putra benar-benar menghilang. Tak ada kabar, tak ada jejak. Seolah ia memilih untuk menghapus dirinya sendiri dari hidup Anna. Namun Anna bukan gadis lemah. Ia bukan gadis yang akan duduk diam dan menunggu keajaiban. Suatu sore, Anna datang ke tempat kos Putra. Ia berdiri lama di depan pintu, menimbang-nimbang. Akhirnya, ia mengetuk. Tidak ada jawaban, ia ketuk sekali lagi. Lalu 2 kali. Saat ia hampir menyerah, pintu itu terbuka, tapi bukan Putra yang muncul. Seorang lelaki parubaya berdiri di ambang pintu, dengan mata lelah dan napas bau alkohol. "Apa kamu ayahnya Putra?" tanya Anna pelan. Pria itu mengangguk malas. "Kamu pacarnya Putra ya? Kamu cantik, lebih baik dari ibunya dulu." Ucapan itu membuat Anna bergidik. "Aku cuma mau tahu keadaannya. Dia nggak bisa dihubungi." "Ayah Putra?" tertawa pendek, sinis. "Anakku pengecut. Lari begitu aja pas dikejar penagih utang. Bilangnya mau jaga ceweknya. Konyol." Anna menggenggam erat tasnya. "Kalau utangnya belum selesai, biar aku bantu." Pria itu mendongak. "Kamu, anak kampus, mau bantu bayar?" Anna menatap langsung ke matanya. Kalau itu bisa buat Putra kembali, iya. Namun niat baik Anna justru menyeretnya ke masalah yang lebih besar. Malam itu, Anna bertemu seseorang yang mengaku bisa menengahi masalah utang ayah Putra. Seorang pria muda dengan jas rapi dan bicara manis. Ia memperkenalkan dirinya sebagai Fajar, teman lama keluarga Putra. "Aku bisa bantu. Tapi ada syarat," ucapnya sambil menyeruput kopi. Anna menegang. "Syarat?" Fajar tersenyum. "Kamu berhenti temui Putra. Anggap dia bagian dari masa lalu. Serahkan semuanya padaku, termasuk urusan utang." Anna menatapnya curiga. "Kenapa kamu peduli?" Wajah Fajar berubah, tak sehangat tadi. "Karena aku juga tertarik padamu, Anna. Dan Putra bukan orang yang pantas bersamamu." Anna bangkit dari duduknya. "Aku nggak tertarik main di permainan kotor seperti ini." Fajar mendekat, nada suaranya pelan, mengancam. "Kalau kamu tetap keras kepala, kamu nggak tahu apa yang bisa terjadi pada Putra atau kamu sendiri." Dan saat itu, Anna sadar. Ia sedang berhadapan dengan seseorang yang lebih berbahaya dari yang ia kira. Keesokan harinya, sebuah pesan masuk ke ponsel Anna. "Hati-hati. Fajar bukan cuma penengah. Dia dalang semua kekacauan ini. Jangan percaya dia." Pengirimnya anonim. Tapi Anna tahu, hanya satu orang yang bisa menulis seperti itu. Putra. Hatinya bergetar. Berarti Putra masih memerhatikannya. Masih menjaga dari jauh, dan lebih dari itu, Putra sedang melindunginya, meski dengan cara paling menyakitkan. Hari itu, Anna duduk sendiri di taman belakang kampus, memegang ponsel dan membaca ulang pesan itu berulang-ulang. Air matanya menetes, tanpa suara. "Kenapa kamu nggak pernah biarkan aku berjuang bersamamu, Putra? Hidup tak pernah adil bagi Putra. Tapi kini, hidup juga mulai tak adil bagi Anna. Karena cinta yang seharusnya mempertemukan mereka, kini justru dipermainkan oleh orang lain. Dan janji-janji yang dulu mereka bisikkan pelan, perlahan, terkoyak oleh kenyataan. Tapi Anna tahu satu hal. Jika cinta ini belum mati, maka ia akan berjuang, bahkan jika harus menghadapi dunia sendiri. Ia menyeka air matanya,
menatap langit sore yang mulai kelabu. Dengan suara pelan, seperti bersumpah pada dirinya sendiri, Anna berkata, "Aku akan selamatkan kamu, Putra. Entah bagaimana caranya." Dan kali ini, ia tidak menunggu diselamatkan. Ia yang akan jadi penyelamat. Hari-hari Anna berubah drastis. Ia tak lagi sekadar mahasiswa biasa. Diam-diam, ia mencari tahu tentang Fajar, siapa dia sebenarnya, apa hubungannya dengan keluarga Putra, dan bagaimana semua ini bisa bermula. Dari obrolan sopir kos, dari berkas-berkas tua di koperasi kampus, bahkan dari akun sosial media yang terkubur bertahun-tahun lalu, Anna menyusun potongan demi potongan fakta. Dan perlahan, gambaran itu menjadi jelas. Fajar adalah orang yang membuat ayah Putra terjerat utang, sengaja, terencana, untuk mengambil sesuatu atau seseorang dari Putra. Suatu malam, Anna menghubungi Putra. Berkali-kali, tak pernah dijawab. Akhirnya, ia mengirim satu pesan singkat. "Aku tahu semuanya. Aku akan bereskan ini. Tapi aku butuh kamu, Putra. Aku nggak bisa sendiri." Ia menunggu. Lama. Menit demi menit berlalu dalam ketegangan. Sampai akhirnya, satu pesan balasan masuk. "Jangan cari aku lagi, Anna. Bahaya. Hanya itu. Dingin. Jauh." Tapi Anna tahu, itu bukan kebencian. Itu ketakutan. Tak ingin Anna terlibat. Tapi, Anna sudah terlibat jauh lebih dalam dari yang Putra kira. Dan ia tidak akan mundur. Malam berikutnya, Anna mengendap ke sebuah gudang tua di pinggir kota, tempat yang menurut informasi, menjadi sarang urusan gelap, Fajar, hujan rintik-rintik, turun, jalanan sepi. Setiap langkah Anna terasa berat, seolah seluruh dunia menahan napas. Saat itu, ia tak tahu, langkah kakinya akan membawanya ke peristiwa paling berbahaya dalam hidupnya. Saat Anna mendekati gudang, tiba-tiba tangan kuat menariknya dari belakang. Anna hampir berteriak sebelum suara itu berbisik pelan. "Ini aku, Anna." Putra. Dengan jaket lusuh dan wajah cemas, Putra menyeret Anna menjauh dari gudang. "Kamu gila," bisiknya tajam. "Tempat itu dipasangin CCTV. Kamu mau dijerat mereka?" Anna memukul dada Putra, setengah marah, setengah lega. "Aku nggak peduli. Aku cuma mau kamu bebas, Putra. Aku mau kamu hidup." Putra menatapnya. Mata itu penuh pergolakan. Lelah. Takut. Cinta. Untuk sesaat, dunia menghilang. Yang ada hanya mereka berdua, dua hati yang sama-sama terluka, tapi tetap berdegup kencang untuk satu sama lain. "Aku nggak layak buat kamu," bisik Putra. Anna menggenggam tangannya erat. "Kamu layak, dan aku akan buktikan." Lama suara sepeda motor mendekat. Lampu sorot menyorot ke arah mereka. "Anna, Putra!" Suara keras menggema. Itu Fajar. Wajahnya tak lagi ramah. Matanya penuh kemarahan. Dan di tangannya sesuatu yang berkilat. "Pistol kecil, jangan kabur!" bentaknya. Putra menarik Anna, berlari menembus gang sempit. Teriakan Fajar dan suara sepeda motor mengejar di belakang mereka. Pelarian itu seperti mimpi buruk. Setiap sudut terasa sempit. Setiap langkah terasa berat. Tapi Anna tak pernah melepaskan genggaman Putra. Ia menolak melepaskan. Tidak sekarang. Tidak setelah semua ini. Mereka bersembunyi di balik reruntuhan toko tua, napas memburu. Hujan mulai deras. Putra menatap Anna. Wajahnya dipenuhi rasa bersalah. "Aku minta maaf," bisiknya. "Aku seharusnya nggak biarin kamu ikut-ikut." Anna menggeleng. Keras matanya basah. "Aku memilih ikut, Putra. Sama seperti aku memilih tetap di samping kamu." Untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, Putra membiarkan dirinya menangis. Diam-diam. Tertahan. Tangannya gemetar saat menyentuh pipi Anna. "Aku sayang kamu, Anna." Kalimat itu keluar seperti pengakuan dosa, seperti doa. Anna menutup matanya, membiarkan air mata bercampur hujan. "Aku juga, Putra. Aku juga." Pelarian ini belum berakhir. Bahaya masih mengintai. Tapi untuk pertama kalinya mereka tahu,
Apapun yang terjadi, mereka akan hadapi bersama. Karena cinta, saat benar-benar diuji, bukan soal seberapa keras bertahan, tapi soal seberapa dalam berani mempercayakan luka kita di tangan orang lain. Dan malam itu, di bawah hujan yang tak berkesudahan, Putra dan Anna memilih untuk saling percaya hingga akhir. Malam itu, setelah lolos dari kejaran fajar, Putra membawa Anna ke sebuah tempat aman, sebuah rumah tua di pinggiran kota, milik seorang teman lamanya. Hujan terus turun deras. Suara gemuruh petir menggetarkan jendela reyot. Di dalam ruangan kecil yang remang, Putra duduk di lantai, menunduk. Diam. Anna duduk di depannya, menunggu. Ia tahu, kali ini tidak ada gunanya memaksa. Kalau Putra mau bercerita, ia akan melakukannya dengan caranya sendiri. Dan akhirnya, dengan suara parau, Putra mulai membuka semua yang selama ini ia sembunyikan. Ayahku dulu kerja sama Fajar, kata Putra, lirih. Mereka dulu teman waktu muda. Bisnis kecil-kecilan, pinjam modal sana-sini. Tapi pelan-pelan, Fajar berubah. Dia bawa ayah ke bisnis kotor. Anna mendengarkan, matanya tak berkedip. Suatu hari, semua jatuh. Utang di mana-mana. Ancaman datang. Aku masih SMA waktu itu. Aku lihat sendiri, gimana Fajar ngancam ayahku di depan mata. Suara Putra bergetar. Sejak itu, hidupku berubah. Aku jadi keras, kasar. Semua untuk bertahan. Karena aku tahu, suatu hari, Fajar bakal balik cari aku. Ia menatap Anna, sorot matanya penuh luka. Dan benar, begitu aku mulai dekat sama kamu, Fajar muncul lagi. Bukan cuma soal utang, tapi karena dia juga mau kamu. Anna menahan napas. Apa maksudnya? Bisiknya. Putra menghela napas berat. Fajar udah lihat kamu dari awal. Dia tahu kamu anak orang kaya. Pintar, cantik, semua yang dia mau. Dia pikir, kalau aku deket sama kamu, itu ancaman buat dia. Jadi dia mau hancurin aku, supaya dia bisa ambil kamu. Anna menutup mulutnya, terkejut, jijik, marah, semua campur aduk jadi satu. Makanya aku jauhin kamu, lanjut Putra. Biar kamu nggak ikut-ikutan hancur. Air mata Anna menggenang. Ia menggenggam tangan Putra erat-erat. Kamu bodoh, katanya. Suaranya bergetar. Kalau kamu pikir aku cuma mau yang gampang, kamu nggak kenal aku. Putra menunduk, bahunya gemetar. Anna menarik wajahnya, memaksanya menatap. Kita lawan sama-sama, Putra. Kamu nggak sendiri lagi. Dan di mata Putra, untuk pertama kalinya, ada setitik harapan kecil yang hidup. Tapi kebenaran malam itu belum selesai. Saat mereka hampir tertidur, sebuah pesan masuk ke ponsel Anna. Pesan tanpa nama, hanya satu foto. Foto yang membuat Anna membeku. Foto Fajar bersama seseorang yang sangat ia kenal. Ibunya. Ibunya berdiri di samping Fajar dalam sebuah pesta mewah. Tersenyum. Anna merasa seluruh dunia runtuh di sekitarnya. Tangannya gemetar saat memperbesar gambar itu. Tidak mungkin salah. Itu ibunya, dengan gaun biru muda yang pernah Anna lihat tergantung di lemari. Ibuku, bisik Anna, nyaris tak percaya. Putra mendekat, melihat foto itu. Wajahnya menegang. Kenapa? Ibumu ada sama Fajar, tanyanya pelan. Anna menggeleng, hatinya berdenyut sakit. Aku nggak tahu. Tapi di dalam dirinya, ketakutan mulai tumbuh. Apakah ibunya terlibat dalam semua ini? Apakah selama ini Anna hanya bidak kecil di permainan besar orang-orang dewasa? Malam itu, untuk pertama kalinya, Anna merasa seluruh dunianya. Bukan hanya cintanya, bukan hanya hidupnya, benar-benar goyah. Di luar, hujan terus mengguyur. Seolah langit pun ikut menangis, melihat pecahnya kebenaran yang selama ini tersembunyi rapi. Dan di dalam rumah tua itu, dua anak muda duduk bersebelahan, saling menggenggam tangan satu sama lain, mencoba menahan
dunia yang mulai runtuh di sekeliling mereka. Karena sekarang, bukan hanya Fajar musuh mereka, tapi mungkin keluarga mereka sendiri. Pagi itu, hujan sudah berhenti. Tapi di hati Anna, badai baru saja mulai. Ia berjalan cepat di sepanjang koridor, rumah, ponsel di tangan. Foto itu masih tergambar jelas di benaknya. Langkahnya berat, napasnya pendek, tapi ia tahu, ia harus mencari jawaban. Tak peduli seberapa sakitnya. Setiba di rumah, Anna langsung menemukan ibunya di ruang tamu, tengah menata bunga segar di vas kaca. "Ibu," suara Anna serak. "Aku mau bicara." Ibunya tersenyum samar seperti biasa. "Tentu, sayang. Ada apa?" Tanpa basa-basi, Anna mengacungkan ponsel, memperlihatkan foto itu. "Ini apa, Bu?" Wajah ibunya membeku sejenak, sangat singkat. Tapi cukup bagi Anna untuk tahu, ibunya mengenali foto itu. "Apa maksudmu, Anna?" Sang ibu berusaha tersenyum, tapi matanya menghindar. "Jangan bohong," suara Anna bergetar. "Aku mau dengar semuanya." Sunyi. Hening menusuk. Akhirnya, ibunya meletakkan vas bunga itu dengan hati-hati, menghela napas berat. "Kamu mau kebenaran?" bisiknya. Anna mengangguk. Hatinya berdegup kencang, seolah-olah tubuhnya tahu bahwa apapun yang akan ia dengar akan mengubah hidupnya. "Fajar dulu rekan bisnis ayahmu," kata sang ibu, lirih. "Tapi dia lebih dari itu. Dia juga orang yang pernah aku percayai." Anna mengernyit. "Percayai? Apa maksudnya?" Ibunya menatap keluar jendela, seolah mencari masa lalu di sana. "Setelah ayahmu meninggal, aku butuh bantuan. Aku buta tentang bisnis. Fajar datang menawarkan pertolongan. Aku percaya dia. Salah besar." Suaranya pecah di akhir kalimat. "Fajar memanfaatkan kelemahanku. Dia membuatku bergantung. Dia tahu segalanya tentang kita, tentang kekayaan yang ayahmu tinggalkan, bahkan tentang kamu." Anna menatap ibunya, merasa perutnya melilit mual. "Jadi, ibu menyerahkan aku ke dia?" Sang ibu buru-buru menggeleng, air matanya jatuh. "Tidak, Anna, tidak seperti itu. Aku hanya terlalu takut. Dia ancam akan menghancurkan semua yang ayahmu bangun kalau aku menolak bekerja sama." Anna mundur selangkah. Dunia seperti berputar. "Jadi semua ini karena ketakutan ibu?" Ibunya menangis. "Aku cuma ingin melindungimu, Anna. Aku kira, kalau kamu dekat dengan Putra, yang keluarganya dulu bermasalah dengan Fajar, semuanya akan memburuk. Aku takut kamu terluka." Anna menutup wajahnya dengan kedua tangan. Ia ingin berteriak, ingin memaki, tapi yang keluar hanya isak lirih. "Ibu," katanya akhirnya. Suaranya gemetar. "Aku lebih terluka karena ibu bohong. Karena ibu mempermainkan hidupku." Ibunya mendekat, ingin memeluk, tapi Anna mundur lagi. "Cukup, Bu. Aku perlu sendiri." Tanpa menunggu jawaban, Anna berbalik dan berlari keluar rumah, meninggalkan ibunya dalam tangisan, meninggalkan masa kecilnya, meninggalkan semua kepercayaan yang dulu pernah ia miliki. Di halte sepi, Anna duduk sendirian, memeluk lututnya. Hujan kecil mulai turun lagi, membasahi rambut dan bajunya. Tapi ia tak peduli, pikirannya kosong, hatinya pun terasa kosong. Semua yang ia percayai hancur. Keluarganya, kenangannya, masa depannya, yang tersisa hanya satu hal, Putra. Hanya dia yang masih bertahan. Dan mungkin itu sudah cukup. Ponsel Anna berbunyi. "Pesan dari Putra. Kamu di mana?" "Aku di taman kota. Aku tunggu." Anna menatap layar ponselnya lama. Lalu dengan tenaga yang tersisa, ia bangkit. Karena cinta, walau dihancurkan dari segala arah, tetaplah sesuatu yang layak diperjuangkan. Dan Anna bertekad, walau seluruh dunia mengkhianatinya, ia tidak akan mengkhianati hatinya sendiri. Ia akan bertemu Putra. Ia akan memilih cintanya,
apapun resikonya. Malam itu, dalam rinai hujan, Anna berlari menuju satu-satunya orang yang kini menjadi pelabuhan terakhir dalam hidupnya. Malam itu, taman kota hampir kosong. Lampu-lampu redup berpendar dalam kabut tipis. Suara hujan tinggal sisa, hanya rintik kecil yang menari di atas dedaunan. Putra berdiri di bawah pohon besar, tangannya di saku jaket, tubuhnya menggigil bukan karena dingin, tapi karena menunggu dan takut. Lalu, dari kejauhan, Anna datang, dengan langkah cepat dan mata yang nyaris tak bisa menahan air mata. Begitu melihatnya, Putra segera menghampiri. "Anna, kamu basah kuyup." "Aku nggak peduli," gumam Anna, lalu memeluk Putra erat. "Aku cuma mau kamu." Putra membalas pelukannya. "Lama, diam, aku juga." Beberapa menit kemudian mereka duduk di bangku kayu taman. Anna menceritakan segalanya, tentang ibunya, tentang foto itu, tentang bagaimana semuanya saling terhubung. Putra mendengarkan, wajahnya semakin menegang. "Kita nggak bisa diam lagi, Anna. Ini udah kelewatan." "Aku tahu," kata Anna. "Makanya aku siap. Kita selesaikan ini, sekarang." Putra membuka ponsel, memperlihatkan satu dokumen digital. Rekaman suara Fajar, berisi pengakuan tentang pemerasan, manipulasi utang, bahkan ancaman terhadap keluarga Anna. "Aku dapat ini dari seseorang yang dulu kerja buat Fajar. Dia juga muak." Anna menatap layar itu, gemetar. "Ini bisa kita pakai?" Putra mengangguk. "Kita bawa ke polisi. Tapi lebih dari itu, kita buat Fajar tahu. Dia nggak bisa ngendaliin kita lagi." Keesokan harinya, mereka datang ke sebuah acara pertemuan bisnis terbuka. Tempat Fajar menjadi pembicara utama. Semua pers tengah meliput. Orang-orang penting. Hadir Putra dan Anna masuk dengan pakaian rapi. Tenang, terkendali. Tapi mata mereka menyimpan bara. Ketika Fajar naik panggung, tersenyum lebar, berbicara tentang integritas dan masa depan, Putra menoleh ke Anna. "Ini waktunya." Anna berdiri, menaiki tangga panggung tanpa izin. Semua orang menoleh. Kamera-kamera mulai menyorot. Fajar berhenti bicara. Wajahnya berubah. "Anna?" Desisnya, Anna menatapnya lurus. Wajahnya tenang, tapi suaranya tajam. "Orang ini bukan seperti yang kalian pikirkan. Dia bukan pengusaha sukses. Dia pemeras, manipulator. Dan aku punya buktinya." Ruangan menjadi gempar. Putra naik ke atas panggung, menyerahkan ponsel ke panitia, memutar rekaman suara itu di pengeras. Rekaman Fajar, mengaku semuanya, semua diam. Lalu bisik-bisik, lalu sorak marah. Beberapa pria bersetelan jas mulai mendekat. Wartawan menyerbu. Polisi yang hadir pun mulai bertindak. Wajah Fajar berubah dari pucat menjadi panik. Dia berusaha lari, tapi tak sempat jauh. Polisi menangkapnya. Borgol diklikkan di pergelangan tangan Fajar yang dulu menggenggam kekuasaan. Dan di tengah keramaian itu, Anna berdiri tegak, menatap lelaki itu dengan pandangan dingin. "Permainanmu selesai." Malam itu, Anna dan Putra duduk di atap kos yang dulu menjadi tempat mereka pertama kali saling bicara dengan jujur. Bintang bertaburan di atas langit kota yang akhirnya tenang. "Aku bangga sama kamu," bisik Putra. Anna menatapnya. "Aku nggak akan bisa tanpa kamu." Putra tersenyum. "Kita selamat." Anna menggenggam tangannya. "Tapi luka ini belum sembuh." Putra mengangguk. "Tapi kita bisa pulih, bersama." Mereka berdua berdiam, memandangi langit. Kadang, cinta bukan tentang berjalan tanpa luka, tapi tentang memilih siapa yang akan tetap menggenggam tanganmu, bahkan ketika semua hal dalam hidupmu hancur. Dan malam itu, mereka memilih untuk tidak pergi. Karena perang telah usai, dan yang tersisa adalah harapan. Beberapa minggu telah berlalu sejak hari itu, hari di mana kebenaran pecah seperti gelas kristal yang dijatuhkan dari tempat tinggi. Fajar di penjara. Skandalnya memenuhi berita nasional selama berhari-hari. Orang-orang yang dulu membelanya kini perlahan menghilang,
meninggalkannya sendiri dalam kebusukan yang ia bangun sendiri. Sementara Anna akhirnya kembali ke rumah. Tapi dengan hati yang berbeda. Ibunya menyambutnya di depan pintu. Tak ada kata sambutan manis, hanya tatap mata yang penuh permohonan dan rasa bersalah. Ibu tahu ibu salah, bisik sang ibu. Anna diam sejenak, menatap wajah perempuan yang membesarkannya, menyayanginya, dan juga menyakitinya. Aku belum bisa memaafkan semuanya, Bu, katanya jujur. Tapi aku mau mencoba. Dan ibunya menangis. Untuk pertama kalinya bukan karena takut kehilangan nama baik atau kekuasaan, tapi karena hampir kehilangan anaknya. Mereka berpelukan. Tidak sempurna, tapi cukup. Anna kembali ke kampus, duduk di kelas seperti biasa. Tapi kini, ia bukan lagi gadis yang sama. Ia tahu dunia bisa kejam. Ia tahu cinta bisa rumit. Tapi ia juga tahu satu hal, ia mampu bertahan. Dan Putra, seperti janji yang ditepati dalam diam, selalu ada. Mereka tak lagi sembunyi-sembunyi. Tak lagi saling menjauh karena ketakutan. Tapi juga tidak menggembar-gemborkan hubungan mereka. Karena kini, cinta itu bukan untuk dilihat orang, tapi untuk mereka jaga sendiri. Suatu sore, mereka duduk di balkon kecil kos Putra, menikmati teh hangat dan udara tenang. Aku akan pindah tempat tinggal, kata Putra pelan. Dapat beasiswa ke luar kota, cuman setahun, setelah itu balik. Anna menatapnya, ada sedih, tapi juga ada haru. Kamu harus ambil, aku tahu kamu layak dapat itu. Putra tersenyum. Kamu yakin? Kita akan LDR. Anna menjawab cepat. Aku nggak takut kehilangan kamu. Kita udah melewati yang jauh lebih buruk daripada jarak. Ia menggenggam tangan Putra, menguatkan, bukan menggantungkan. Pergi dan jadi orang hebat, Putra. Tapi jangan lupa pulang. Putra menatap mata Anna, dalam, lalu mengangguk. Aku akan pulang, selalu. Setahun kemudian. Putra berdiri di depan gerbang kampus, tas ransel di punggung, mata menelusuri kerumunan. Dan di sana, seperti dulu saat mereka bertemu di bawah langit kelabu, Anna berdiri. Tersenyum. Ia berjalan pelan ke arah Putra, dan mereka saling peluk, tenang, sederhana, hangat. Tidak ada petasan, tidak ada drama. Hanya dua orang yang pernah hancur, kini saling menyembuhkan. Karena cinta yang bertahan bukan yang paling hebat, tapi yang paling tulus. Dan akhirnya, mereka pulang, bukan ke rumah atau kota tertentu, tapi ke satu sama lain. Tempat di mana semua luka boleh ada, tapi harapan selalu lebih besar.